Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nasrani Nehe dengan NPM 233100006 dari Prodi Matematika S1 dan saat ini kuliah di ISTN Jakarta. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya yang dalam hal ini membuat program C++. Dan langsung aja program yang akan saya jalankan yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, menghitung luas selimut tabung. Yang kedua, menghitung total pembayaran makanan. Dan yang ketiga, menampilkan harga dari suatu ukuran baju. Jadi kita selesaikan satu persatu dulu dari menghitung luas selimut tabung. Jadi sebelum kita masuk pada pembahasan, pasti ada dong yang belum tahu ini artinya apa, ini apa, fungsinya apa, kan begitu. Jadi saya akan memperjelaskan satu-satu dulu, yang dimana include IOStream ini, yang ini adalah suatu perintah yang digunakan untuk memasukkan header file. Header file dalam hal ini yaitu ada code sama cin, yang dimana code ini merupakan digunakan untuk menampilkan teks atau tulisan di layar, sedangkan cin digunakan untuk memasukkan data sesuai perintah yang diberikan. Oke, selanjutnya kita akan bahas dulu ini. Yang ini apa maksudnya? Jadi yang ini itu titik awal sebelum menjalankan program. Yang ini. Lalu yang ini apa? Using namespace std. Yang ini itu mewakili fungsi yang terdapat di program kita. Jadi kalau misalnya kita nggak memakai ini, otomatis untuk menginput program kita itu harus tulis dulu, tulis satu-satu. Contohnya kayak gini, std, harus kita awali dengan ini sampai seterusnya. Cuma untuk mempermudah kita nggak usah pakai itu, kita pakai using aja, biar lebih mudah untuk menginput suatu program yang akan kita jalankan. Oke, jadi sebelum kita masuk penyelesaiannya atau hasil outputnya, sebelumnya kita pasti akan melakukan beberapa tahap. Yang pertama itu kita akan menentukan variabelnya dulu untuk mempermudah kita mencari hasilnya nanti. Variabel yang dimaksud di sini itu untuk mempersingkat aja. Contohnya kayak R itu apa? R itu sebagai jari-jari, T sebagai tinggi, dan LS itu luas. Jadi itu cuma perwakilan aja. Dan setelah itu kita masuk pada tahap selanjutnya, itu kita tulis dulu judulnya. Judulnya itu menghitung luas selimut tabung. Dan untuk memperindah tampilan program kita boleh buat ini nih. Kita boleh buat jarak pakai sama dengan atau pakai ini juga boleh. Terserah kita mau pakai yang mana. Dan selanjutnya kita akan input jari-jari sama tingginya. Nih. Hanya untuk menginput jari-jari dan tingginya itu kita harus pakai cin. Pakai cin biar nanti pada tampilan outputnya kita dapat memasukkan data sesuai yang perintah yang diberikan dari awal, begitu. Lalu setelah itu kita akan hitung luas tabungnya. Kita pakai rumus yang ini nih. Luas sama dengan 2 kali pi kali jari-jari kali tinggi.
baru kita akan tampilkan luasnya berapa dengan cara kita running. Kita coba running ya. Kita coba running dulu. Jadi hasil outputnya itu ini, dia meminta kita memasukkan perintah, yang dimana di sini dia meminta kita memasukkan jari-jari yang mau kita hitung berapa. Jadi kita misalkan aja jari-jarinya 30, enter, lalu tingginya berapa? Kita misalkan aja 10. Kita enter lagi. Nah, jadi dia otomatis luas selimut tabungnya itu otomatis akan terhitung sendiri. Yang penting dengan catatan kita harus memasukkan dulu jari-jarinya berapa, tingginya berapa. Jadi hasil akhirnya itu nanti dia yang hitung. Begitu. Jadi ini program yang pertama, ini udah benar ya. Jadi kita close dulu. Kita masuk ke program kita yang kedua. Ini kita close juga. Masuk yang kedua yaitu menghitung total pembayaran makanan. Nah, di sini itu ternyata bukan cuma include IOStream doang yang ada. Ada juga include Yomanip. Apa sih itu Yomanip? Nah, fungsinya ini pembatas dikit. Nanti untuk selanjutnya bakal terjawab sendiri, dia itu sebagai pembatas digit nilai. Nah, sedangkan ini return all itu apa? Sebenarnya ini 0 ya. Itu 0. Hanya tampilannya kecil jadi kayak O. Nah, jadi fungsinya ini, fungsi daripada ini tuh sebenarnya untuk menutup ini program kita. Yang ini tadi kan titik awal mengawali, sedangkan dia itu menutup program yang ini. Jadi sama halnya dia itu mengakhiri sebuah program. Nah, oke. Setelah itu kita masuk ke tahap yang pertama. Kita tentuin lagi nih variabelnya. Kita tentuin, baru setelah itu kita masukin judulnya sama seperti yang tadi. Kita masukin judulnya, kita buat jarak lagi. Lalu setelah itu kita akan memasukkan daftar makanan beserta harganya. Yang ini nih. Kita masukkan daftar menu makanan beserta harganya. Lalu kita input jumlah makanan yang akan ditanyakan. Yang akan ditanyakan ini nanti. Yang ada ininya, yang ada C-nya. Jadi itu nanti yang ditanyakan. Baru setelah itu kita akan menghitung harga dengan diskon yang sudah kita berikan nih. Kita akan menghitung harga dan diskon. Yang mana if dalam hal ini yaitu operator yang berfungsi untuk membandingkan suatu pernyataan. Yang dimana jika nilai yang diberikan sesuai, maka program akan dijalankan. Namun jika tidak sesuai atau sebaliknya, maka program kita itu tidak akan berjalan. Jadi fungsi if itu membandingkan suatu pernyataan. Lalu yang else if ini apa? Yaitu berfungsi untuk membuat fungsi lain. Atau pernyataan kedua jika fungsi if tidak memenuhi syarat. Jadi dia itu menambahkan fungsi lain, tidak hanya berpatokan pada satu fungsi. Sedangkan kalau else atau kalau tidak, fungsinya itu tidak memenuhi syarat, tidak seperti if, harus memenuhi syarat dulu. Kalau else ini tidak, jadi dia itu dapat berjalan tanpa berpatokan pada fungsi lain.
Ya, namun fungsi else ini hanya bisa berjalan saat menggunakan fungsi if. Jadi kalau misalnya dari awal fungsi if tidak digunakan, maka fungsi else ini tidak akan digunakan juga, tidak akan berfungsi. Jadi mereka itu sejalan. Oke, setelah itu kita akan menghitung total pembayaran, yaitu ini nih. Total pembayaran sama dengan harga dikurang diskon. Baru setelah itu kita akan menampilkan hasilnya dengan kita akan menampilkan total pembayarannya dengan kita run dulu. Kita run dulu. Kita run dulu, lalu di sini dia meminta kita nih. Dia menanyakan kita memasukkan jumlah mie yang akan dipesan. Kita misalkan aja mie yang mau kita pesan itu 4. Lalu dia tanya lagi jumlah bakso yang dipesan. Contoh 3. Selanjutnya mie ayam bakso yang dipesan. Oke, 2 lah. Kita enter lagi. Nah, muncullah harganya. Harganya 95.000. Diskonnya 0,00%. Kenapa 0%? Karena pembelian itu di bawah 150.000. Nih, sesuai dengan pernyataan dari awal. Kalau misalnya tidak sampai 150.000, berarti dia itu tidak mendapatkan diskon. Makanya di sini diskonnya itu 0. Lalu fungsi yang iomanip ini tadi, yang ini nih, penambahan digit di belakang. Jadi itulah fungsinya. Oke, jadi program kita yang kedua ini udah benar ya. Jadi kita akan menutup lagi. Kita akan beralih ke program kita yang terakhir, yaitu menampilkan harga dari suatu ukuran baju. Nah, yang ini beda lagi nih. Ada yang beda lagi, yaitu include lokal. Yang dimana fungsinya itu yaitu sebagai pemisah ribuan. Nanti bakal terjawab juga. Lalu, yang ini maksudnya apa? Nah, yang ini itu maksudnya pilihan, atau dia itu membuat struktur seleksi kondisional dengan beberapa pilihan. Sedangkan ini case itu digunakan dalam blok switch, yaitu untuk menentukan nilainya. Jadi kayak ini ukuran S, harganya 50.000 begitu. Jadi fungsinya itu. Nah, sedangkan break ini digunakan untuk menghentikan eksekusi atau mencegah program kode selanjutnya. Jadi dengan kita menulis break, jadi untuk selanjutnya tidak ada program lagi yang dari switch ini, dari pilihan ini. Dia itu tidak ada lagi program selanjutnya. Yang penting seputaran inilah. Dia menutup program seputaran ini. Nah, jadi itulah fungsinya. Oke, kita akan masuk. Kita menentukan variabelnya dulu. Lalu seperti biasa kita akan cantumkan judulnya, baru spasinya lagi. Lalu setelah itu kita akan menampilkan daftar ukuran dan harga baju. Yang ini nih. Yang ini kita akan input, lalu kita akan menampilkan ukuran baju serta harganya. Yang ini. Yang ini ya. Oke, dan setelah itu kita akan menghitung harga
berdasarkan ukuran yang ini. Jadi nanti kita diminta nih, kita mau nanyakan harga baju yang ukuran berapa, begitu. Jadi kita langsung ke outputnya aja, kita bakal running. Oke, kita bakal running. Lalu dia muncul nih. Nah, dia muncul. Dia kan menanyakan kita masukkan ukuran baju. Jadi terserah kita mau masukin ukuran baju antara yang keempat ini nih. Ini udah ada pilihannya. Jadi kita tinggal masukin aja, terserah kita. Atau mau tanya contohnya ukuran baju S lah. Contoh ya. Kita mau tanya ukuran baju S. Kita enter. Lalu langsung keluar. Harga baju untuk ukuran S adalah 50.000. Coba kita cek. Ukuran S di sini harganya berapa? Ternyata sama 50.000. Jadi hasil akhirnya ini udah benar. Benar ya. Kita coba masukkan ukuran baju yang lain lah. Kita coba running lagi. Kita coba running lagi. Nah, keluar lagi dia. Kita coba tanya ukuran baju L. Oke, kita enter lagi. Harga baju untuk ukuran L adalah 70.000. Kita coba cek di sini berapa. Harga ukuran L. Ternyata benar 70.000 juga. Nah, jadi program yang kita jalankan yang ketiga ini juga udah terbukti benar. Oke, kita close. Jadi inilah hasil dari ketiga program yang telah saya presentasikan. Jadi semuanya udah menghasilkan hasil output yang benar. Jadi oke, demikian hasil presentasi saya. Jika ada yang salah, baik dalam ucapan maupun kekurangan dalam penjelasan materi, saya meminta maaf untuk semuanya. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Salam sukses. Bye-bye.